Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Reniasari, NIM 2021-11546, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat di bawah ini. Kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berhuruf kapital ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Yang pertama, adi plus kuasa, sama dengan adi kuasa. 2. Catur plus tunggal, sama dengan catur tunggal. 3. Dwi plus warna, sama dengan dwi warna. 4. Ekstrakurikuler, sama dengan ekstrakurikuler. 5. Kontra plus revolusi, sama dengan kontra revolusi. 6. Purna plus wirawan, sama dengan purna wirawan. 7. Sabta plus krida, sama dengan sabta krida. 8. Sub plus bagian, sama dengan sub bagian. Yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Perbedaan utama antara penalaran induktif dan deduktif adalah bahwa penalaran induktif berproses dari premis spesifik ke kesimpulan umum, sedangkan penalaran deduktif berproses dari premis umum ke kesimpulan spesifik. Adapun dua jenis alasan. Mereka adalah penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan sama. Umumnya, penalaran deduktif berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Premis 1 sama dengan setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2 adalah jerapah adalah hewan. Kesimpulan sama dengan jerapah adalah makhluk hidup. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersama khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Premis 1 sama dengan kerbau mempunyai mata premis. Premis 2 sama dengan kutilang mempunyai mata premis. Yang ketiga, ulat mempunyai mata. Kesimpulan, setiap hewan mempunyai mata. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Contoh, kaifa dibaca kaifa. Transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal. Contoh katanya, saya ingin menjadi guru yang handal. Pertanyaan yang keempat, jelaskan penomoran bagian keterangan berikut ini, perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1. Penerimaan warga belajar. 1.2. Pemilihan penyelenggara. 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha. 1.3. Musyawarah. 1.3.2. Ditunjuk. Pembenaran penomoran. 1. Program usaha, yaitu bab. 1.1. Tahap persiapan program atau subbab.
1.1.1 penerimaan warga belajar atau anak sebab. 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 musyawarah atau anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian berikut ini, jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S. B. R.M. Pratama, M. M. C. Dr. Irfai Faturrahman SPD MPD. D. Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin MPD. E. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Penulisan gelar yang benar adalah berikut ini. Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M. Dr. Irfai Faturrahman, S.PD, M. PD. Dr. Andes, Muhammad Kazanuddin, M. PD. Profesor, Dr. Ahmad Ulinuha, M. PD. Kemudian soal yang ke-6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. 1. Tanda baca elipsis memiliki simbol berupa titik-titik atau tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Yang kedua, tanda kurung suku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sangsa Purba mendengar bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanda baca kurung yang digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contoh, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pertanyaan yang ke-7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi adalah bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serapa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, seorang anak melakukan jogging setiap pagi, seorang ibu melakukan jogging setiap pagi. Generalisasi sama dengan anak dan ibu melakukan jogging pada setiap pagi. Yang kedua, analogi adalah perbandingan yang bersifat sistematis dari 2 hal yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tersebut untuk mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu yang sepadan. Analogi digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal umum. Contoh, jarak antara rumah dan kampus sangat mirip dengan jarak antara Depok dan Bandung. Yang ketiga, sebab akibat atau kausal, menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, Andi suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang, yaitu akibat. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja.
Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut, yaitu sebab. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai kesimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Contoh, premis mayor. Jika hujan, saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Konklusi, saya naik becak. Pertanyaan yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung atau kata sambung. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Jenis konjungsi dan contoh penerapannya. Konjungsi adiktif. Konjungsi adiktif adalah memberikan keterangan tambahan. Itulah mengapa konjungsi adiktif sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan, bahkan, selain itu, dan serta. Contoh kalimat, Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Konjungsi adversatif. Konjungsi adversatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Konjungsi klausa. Konjungsi klausa merupakan klasifikasi kata penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. Konjungsi temporal. Kata penghubung ini berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Contoh, kemudian, lalu, serta, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Rose mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di pekarangan rumah. Pertanyaan yang ke-10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi yang bisa disebut wacana penceritaan atau wacana peraturan adalah wacana penuturan adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Ciri-ciri menceritakan peristiwa, adanya tokoh, waktu kronologis. Contoh, pada tahun 1927, Cipto Mangunkusumo dianggap pemerintah Belanda terlibat upaya sabotase, sehingga Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Pada masa pembuangannya, penyakit asmanya kambuh. Saat Cipto Mangunkusumo diminta tanda tangan perjanjian yang meminta ia melepaskan hak politik agar bisa kembali ke Jawa untuk berobat, ia dengan tegas menyatakan lebih baik beliau mati. Ia kemudian dipindahkan ke Makassar, kemudian ke Sukabumi pada tahun 1940. Karena udara Sukabumi cukup dingin, berakibat kesehatannya menjadi kurang baik. Oleh karena itu, ia dipindahkan kembali ke Jakarta hingga wafat pada 8 Maret 1943. Wacana deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melebutkan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Ciri-ciri wacana deskriptif. 1. Ada objek atau hal dan suasana. 2. Disampaikan secara jelas dan rinci. Contoh wacana deskripsi,
Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu wacana deskriptif. Ciri-cirinya, 1. Ada objek atau hal dan suasana. 2. Disampaikan secara jelas dan rinci. Contoh wacana deskripsi. Pasar terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu. Suasana pasar terapung yang unik dan khas adalah berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil, saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran kian kemari dan selalu oleh dimainkan gelombang sungai. Kebanyakan para pedagang adalah wanita. Menariknya, di pasar terapung ini juga masih berlaku barter antar pedagang. Tak ada organisasi pedagang sehingga jumlah mereka yang berjualan tak terhitung. Mereka datang untuk berjualan dan bubar dengan sendirinya ketika matahari pagi mulai terik. Wacana eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris exposition, yang berarti membuka atau memulai. Memang karangan eksposisi itu karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam wacana eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah informasi. Ciri-ciri teks eksposisi harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan mesti menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Harus memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku. Tidak melakukan pemihakan yang artinya tidak untuk melaksanakan kehendak penulis terhadap pembaca. Contoh wacana eksposisi. Vitamin A terdapat dalam mentega, ikan, buah-buahan berwarna kuning, dan sayur-sayuran. Giat yang rendah, vitamin A dapat menyebabkan resistensi yang menurunkan terhadap infeksi, nafsu makan yang menurun, dan pencernaan makanan yang tidak sempurna. Pada mata dapat menyebabkan serotelmia. Pada kulit, kekurangan vitamin A menyebabkan timbulnya bintik-bintik atau penonjolan pada lengan, bahu, dan tungkai dengan ukuran yang berbeda-beda yang mengelilingi folikel-folikel. Biasanya mulai pada bagian depan dan samping lengan atas, kemudian menyebar ke bagian lengan, tungkai, bahu, perut, dan akhirnya bila sampai berlarut-larut dalam menjalar ke muka. Penonjolan-penonjolan ini keras, kering, warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya, dan tengahnya terasa tajam. Di muka menyerupai jerawat dan kulit muka kering sekali. Wacana argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Boris Karloff, 2010. Melalui argumentasi, penulis atau pembicara ingin menunjukkan sesuatu hal dianggap benar atau salah dengan didukung fakta. Ciri paragraf argumentasi. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikumpulkan penulisnya. Kedua, ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Ketiga, pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Data dan fakta digunakan untuk
Menyusun wacana atau paragraf argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan kesimpulan. Contoh wacana argumentasi. Menyetop bola dengan dada dan kaki dapat ia lakukan secara sempurna. Tembakan kaki kanan dan kiri tepat arahnya dan keras. Sundulan kepala sering memperdayakan kiper mengambil bola dari kakinya. Operan bolanya tepat dan terarah. Amin benar-benar pemain bola jempolan. Persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Karena tujuan terakhir adalah agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu, maka persuasi dapat dimasukkan dalam cara-cara mengambil keputusan. Isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Ciri-ciri persuasi adalah mengandung kata ajakan yang dapat mempengaruhi atau mendorong pembaca untuk melakukan suatu hal sebagaimana yang disampaikan. Contoh, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian jawaban-jawaban UAS yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.